biaya listriknya itu 1.300. Untuk tagihannya biasanya Nah, sebulan tagihannya nih, kemarin saya ngisi tokennya itu 500.000. Nah, 500.000 itu bisa habis sekitar 2,5 bulan. 2,5 ya. Jadi kadang itu tuh, kadang nggak ditentukan gitu. Jadi misalkan sekarang kemarin tanggal 16 saya ngisi. Nah, nanti 2,5 bulan lagi habis tuh. Tapi itu sekali ngisi 500.000, berarti sebulan berapa kita? Oke. 500.000 2,5 bulan, berarti kurang lebih 500.000 2,5 bulan. Berarti kalau 500.000 2 bulan kan 2,5. Kalau setengahnya lagi berarti sekitar 200. Berapa sih? Itu kalkulator 250-an. 250-an. Pokoknya 3 bulan udah bunyi, 2,5 bulan tuh bunyi tit gitu. Jadi berapa tuh? Sekitar 250.000 kali ya. Ya udahlah, 250.000 lempengin aja deh. 1 bulan. Ya, 1 bulan 250.000 ya. Iya. Untuk lampunya di rumah Bapak pakai? Lampunya lampu yang bukan lampu kayak gini, lampu yang zaman sekarang. LED, Pak. LED ya, iya LED. Ya, LED. Jumlah lampu yang Bapak gunakan? Ini depan di beranda 1, di atas sisi bleki 1, 2, motor maksudnya 2, di kamar ruang tamu 2, 4, ruang makan 1, 5 kamar mandi 1, 6, dapur 1, 7, tempat sholat 8, kamar tidur 2, 9, 10 tempat buat di atas buat jemur. Tadi berapa tadi? 10 ya? 11 lagi nggak? 11. Iya 11. Jadi ada 11. Iya ada 11. Kalau lama rata-rata penggunaannya berapa jam? Nyala ya 12 jam karena kan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore 6 sore sampai 6 pagi ya. Di rumah Bapak ada AC nggak? Nggak ada, saya pakainya exhaust fan. Apa nih exhaust fan ya? Yang itu yang muter, yang buang keluar, itu dingin juga karena Sawangan bisanya masih banyak kebun. Jadi kalau jam 3 pagi tuh kalau exhaust fan nyala udah Sempat transportasi ya Pak? Kalau Bapak setiap hari transportasinya naik si Blacky Super X, ya tahu kan 314 PNE, ya mantap. Untuk bahan bakar motornya apa? Saya pakainya, ini bukan extra sombong ya Ci. Ini minuman yang agak subsidi. Tapi cocok, beneran enak soalnya. Saya makainya itu Shell Super. Shell Super berarti bensin ya, Shell Super, tapi Shell Super itu dia. Kalau di Pertamina mungkin Pertamax setingkat itu. Kenapa saya pakai Shell Super? Karena SPBU-nya dekat dari rumah saya gitu. Jadi ya itu yang saya pakai terus. Untuk pertanyaan makanan, Bapak biasanya makan telur setiap minggu berapa kali? Kalau saya penggemar telur sebenarnya. Tapi saya suka nasi goreng. Berarti Bapak. Saya suka bikin Devita kurang lebih 3 deh seminggu deh. 3 kali? Iya, 3 kali seminggu. Tapi saya sukanya dalam bentuk telur ceplok atau nasi goreng. Udah itu. Kalau susu biasanya Susu, ini susu itu saya doyan, tapi saya lebih suka kopi. Susu itu nggak tiap minggu sekali. Tapi enak, susu itu enak. Ya, cuman saya nggak nyetok susu. Jadi gimana tuh? Kalau ada, tapi saya nggak nyetok. Saya nyetoknya kopi. Nggak bilang kopi ya? Biasanya apa? Jarang. Tapi saya suka gitu. Tapi nggak nyetok. Jadi kalau ada yang saya minum, kalau nggak ada ya udah nggak saya beli gitu. Kalau ikan biasanya Bapak? Ini ikan enak nih. Ikan itu nyaris setiap hari saya makan. Ikan kembung enak tuh. Ikan kembung. Kalau beras bisa berapa kali? Nah itu kalau beras ya kalau saya makan 2 kali sehari. Makan siang sama kalau nggak. Jadi pilihannya kalau nggak siang
malam, siang, sore. Biasanya saya makan itu habis maghrib biasanya gitu. Atau pagi dan malam gitu aja, 2 kali aja. Saya jarang makan 3 kali. Itu saya makan. Jadi kalau itu beras ya saya makan tiap hari, cuman porsinya hanya 2 kali biasanya gitu saya. Kalau seafood bisa berapa kali seminggu? Nah, seafood itu berarti Ya udah. udang. Enak sih, saya doyan. Cumi-cumi saya doyan. Cumi-cumi, tapi mungkin makannya itu weekend aja itu beli di Belatung di Rawadenok itu mungkin dua minggu sekali. Bukan debat itu jarang kali ya. Ada kategorinya apa sih? Sesekali. Sesekali kali ya. Iya, sesekali. Jadi nggak seminggu sekali, tapi saya suka cumi gitu. Saya suka cumi, enak. Kalau nggak cumi gurita, nah itu enak tuh. Kalau daging unggas Nah iya, kalau daging unggas itu ayam atau bebek, saya doyan bebek ayam. Mungkin tadi kan ikan itu hampir tiap hari. Mungkin ayam juga hampir sama, hampir tiap hari. Kalau daging sapi Daging sapi saya suka soto. Tapi soto paling makan saya suka sotomi enak tuh di Sawangan tuh enak banget. Iya benar. Kalau bohong saya 13.000 enak banget. Bener murah itu. Dari Jakarta. Yes, right, itu enak banget bener, kagak bohong saya. Itu kalau ada YouTuber saya bilang sih itu abang enak. Tapi itu saya beli sampai abangnya kenal sama saya. Nah ini dia bedanya waktu pandemi kita BDR sama kita di sekolah. Nah kalau BDR itu saya makan soto itu hampir 2 hari sekali. Itu pas BDR ya, sekarang kan agak BDR nih, udah di rumah. Nah di rumah itu karena saya pulangnya hampir waktu sore, kadang dia udah habis gitu. Jadi saya nggak kebagian tuh, hanya weekend aja. Jadi kalau weekend apa tuh jawabannya? bisa Dua kali. Paling 2 kali sehari ya, paling kalau nggak Sabtu Minggu antara itu aja. jadi satu kali. Iya. Tapi kalau pas BDR bisa 2 hari sekali, karena kan di rumah saya ke dia, abang-abangnya jam 10 pagi. Sekarang saya pulang jam segini, hampir rumah misalkan saya pulang jam 3, hampir rumah jam 5. Udah habis abangnya. Kalau misalnya olahan keju berapa kali tiap minggu? Olahan keju. Oh kayak keju kayak ini ya, kayak apa misalkan nih? Kayak apa sih? Kayak keju juga, kayak keju. Saya suka bikin itu. Saya suka bikin roti itu loh yang kayak toast yang di Janji Jiwa. Sandwich. Itu kan enak tuh ya. Itu kan enak tuh, itu enak banget tuh. Terutama kalau ada promo itu enak banget. Iya, itu bisa beneran Pak. Beneran. Bisa sampai bolong. Iya itu beneran. Iya, yang enak kayak rasa bulgogi gitu. Iya, Itu enak yang banget. kasih Itu belum pernah juga sih. Iya, itu enak banget. Tapi enak. Ini benar. Kalau ada promo tuh pasti saya tunggu promo doang. Soalnya harga satunya kalau mau beli itu 30.000 Iya, udah. bener. Tapi saya suka itu. Itu saya kalau gabut nonton bola itu saya bikin roti itu terus pakai daging yang itu apa namanya yang gitu yang bulat, nah gitu terus pakai keju slice di atasnya. Nah jadi saya mungkin makan itu sekitar seminggu 2 kali lah. Saya seminggu 2 kali. Telepon ya? Emang ada telepon di sini? Apakah Bapak sudah mengetahui tentang jejak karbon? Jakarbon udah, Jakarbon. Jadi Jakarbon itu kan yang kesimpulannya gini sederhananya. Aktivitas kita yang menghasilkan zat emisi karbon di udara gitu ya. Sebenarnya nggak cuma di udara tapi juga bisa di tanah. Tapi yang paling bermasalah adalah di udara karena bisa menyebabkan efek rumah kaca. Benar sih kayak gitu? Oke, pemanasan global ya, that's right. Menurut Bapak gimana sih caranya untuk mengurangi penggunaan hal-hal yang membuat jejak karbon? Oke, nah sebenarnya jujur saya kagak bohong. Saya jujur aja, saya kalau ke Indomaret, kalau ke Alfa atau warung Ucok atau warung Madura atau apa, saya lebih suka jalan kaki. Bener kagak bohong saya. Misalkan kayak di rumah nih, saya mau beli sesuatu gitu kan, orang kan cuman kadang depan gang naik motor itu kan, bener gak sih gitu kan, sini ke Saliti aja pakai motor, sini ke Pasar Judul pakai motor. Saya lebih suka, bener saya kagak bohong, itu saya suka jalan kaki sebenarnya.
gitu. Saya lebih suka jalan kaki, mungkin dengan harapan ya, memang sih saya suka, karena saya suka gerak tubuh, jadi saya nggak pakai kendaraan, itu sebenarnya bisa ngurangin kan. Cuman saya tuh ngebayangin bisa ya ketika 32 itu naik transportasi umum, bisa, cuman lamanya luar biasa gitu. Saya pernah, bener agak bohong, saya jam 4 pagi saya berangkat dari rumah, saat itu saya naik kereta pertama jam setengah 5 kurang 5 menit, sampai saya transit sampai Kebayoran Lama itu sekitar jam 6 kurang 15. Terus dari Kebayoran Lama saya jalan kaki, saya nggak naik gojek ya, saya nggak naik gojek sampai sini, sampai sekolah. Nah itu durasi perjalanan, saya berangkat dari rumah itu keluar rumah jam 4, saya sholat di stasiun Tanah Abang sampai sini jam 6 lewat 5 menit. Tapi kan perjalanan hampir 2 jam kan, 2 jam lewat itu karena keretanya transit gitu. Itu padahal nyaman menurut saya jam segitu. Kalau kecuali kalau misalkan sekolah 32 itu cuma satu stasiun, langsung turun stasiun langsung sekolahannya, itu enak gitu. Itu masalahnya. Karena saya nyambung gitu. Itu yang membuat saya ya ujung-ujungnya tetap andalan saya bleki lagi gitu. Oke, motor. Jadi itu sih pengen saya itu adalah gunakan transportasi umum gitu. Karena maaf ya, saya 2014 pernah nonton bola di Barcelona ya, sama di Madrid, di Spanyol. Itu orang sana itu jarang banget ya naik mobil. Pengolahan kota juga That's right, itu dia. Ini kayak contohnya misalkan ini kita ke Ciledug. Kita di sekolah kita di Salib itu ada kereta bawah tanahnya. Kita ada metro, disebutnya metro. Kalau kita kayak MRT gitu kan, kita di atas ya, sama di bawah kan. Di sana semuanya di bawah. Jadi kita keluar udah di Ciledug gitu. Dalam jangka waktu kurang dari 15 menit. Keretanya itu muncul sekitar 4 menit sekali dan on time. Misalkan gini, kita berdiri ini. Ada waktunya, next train gitu misalkan ya. 10, 9, 8, 7, kelihatan katanya 4, 3, 2, 1, tek, dia berhenti, langsung buka. Itu dia, makanya itu yang membuat, makanya orang-orang di sana di jalanan lebih ramai daripada orang di jalan, maksudnya di trotoar lebih ramai daripada orang di jalanan naik mobil. Gitu. Dan itu bensinnya mahal di sana. Itu dia, mahal banget zaman itu. 2014 tuh, makanya saya mikir coba Depok ke Kebayoran Lama ada kayak gitu ya. Saya naik kereta bawah tanah gitu, tiba-tiba nongol Cipulir gitu kan enak gitu. Gak perlu naik Bleki, itu jujur aja itu 1,5 jam saya naik kendaraan itu pegel ya nikmatin aja mau nggak mau kan. There is another choice deh bahasa Inggrisnya gitu. Nah lagi menurut Bapak, apa yang akan terjadi kalau kita tidak mengurangi penggunaan minyak karbon? Ya, pemanasan global akhirnya yang bisa kita perhatikan yang paling serem sih kalau menurut saya adalah ketika air laut itu naik, maka pesisir yang berbatasan sama laut yang dataran rendah akan terancam tenggelam. Itu yang saya takutkan gitu. Kayak kita tahu ya, kayak kalau nggak salah itu ada negara yang di Pasifik kan, yang di Samudra Pasifik itu Vanuatu ya. Ya itu kan, ya kalau itu tenggelam dong, kayak Maladewa gitu. Nah itu aja di Pulau Seribu aja ada kan yang sampai akhirnya udah masuk. Nah itu yang kita takutkan gitu, kita seramkan gitu ya kan. Kalau nggak dicegah dari sekarang, ya kapan lagi gitu. Nah itu dia makanya ya kan. Mohon maaf ya, misalkan kayak saya memang Depok lebih tinggi daripada Jakarta. Cuman kan tetap aja, apakah saya rela ketika lihat kota ya tempat saya besar, walaupun saya bukan kelahiran Jakarta, tapi tempat saya besar, terus tempat saya berkarya, saya bekerja, harus akhirnya tenggelam karena laut ya misalkan gitu kan. Ya tapi ya saya sedih dan saya nggak rela itu. Nah itu dia. Itu kalau dipikir sejarah lagi tuh, wah itu panjang tuh dari zaman penjajahan Belanda gimana.